Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Iqbal. Jadi ini udah bulan Januari, udah tanggal 4. Nah, kalau udah tanggal 4 berarti udah waktunya kita bikin video garden tour. Sebenarnya bukan tanggal 4 aja ya, pokoknya saya tuh rencananya tahun 2022, salah terus ya kalau masih awal tahun tuh. Tahun 2022 ini bakal bikin video garden tour tiap bulan. Nah ini mumpung kebunnya belum diapa-apain, jadi kita bakal garden tour. Nanti kita lihat apakah bulan Februari ada perubahan atau enggak. Ini adalah bunga dahlia yang waktu itu kita tanam. Ada di episode berapa ya, saya lupa deh. Pokoknya dia itu ditanam, awalnya belinya tuh banyak ya batang itu. Terus pas nyampe, karena naik motor kan, patah-patah. Akhirnya yang bertahan cuma 2 atau 3 gitu yang tingginya. Padahal itu aslinya tuh banyak banget. Ya udah akhirnya ditanam aja. Dan dia udah mekar nih alhamdulillah. Ini padahal dulu calon-calon bunganya banyak banget, tapi tidak terselamatkan ya karena ternyata dahlia itu rapuh sekali. Jadi ya udahlah, pasrah aja. Nanti juga dia bakal tumbuh lagi, dia bakal banyak lagi. Alhamdulillah. Ini yang di belakangnya ada satu lagi. Ini tuh warnanya tuh kayak oranye gitu sih sebenarnya, tapi ini terlalu merah. Padahal dulu tuh saya berharapnya tuh kayak, bukan berharap sih, memperkirakan itu oranye itu pastel gitu, tapi dia ternyata merah ya, jadi bagus sih, suka aja. Nah ini bunga matahari, dia belum diambil-ambil padahal kayaknya udah matang sih, soalnya waktu itu juga udah matang. Ini biasanya saya kasih ke hamster karena dia terlalu kecil buat dimakan. Ya kayaknya udah bisa diambil. Nanti saya mau minta anak-anak kecil buat ambil aja. Jadi kayaknya selain nanam ya, anak kecil itu harus diajarin juga, harus diperkenalkan juga cara panen ya gitu. Jadi dia itu tahu, oh ternyata makanan yang kita makan itu ya dari situ gitu. Kalau misalnya nanam kan kita belum tahu ya, mereka tuh belum tahu gitu. Mereka cuma taunya main tanahnya aja. Cuman kalau udah panen, mereka tuh bakal tahu, oh ternyata makanan kita tuh berasal dari sini loh gitu. Nah, jadi bagus kalau memperkenalkan panen dan nanam itu ke anak-anak. Tuh ini udah pada matang sebenarnya. Kecil-kecil, jadi kalau misalnya kita makan tuh susah ngambilnya. Susah kebukanya gitu, ribet. Nanti saya menanam yang jumbo. Waktu itu udah nanam bijinya tapi enggak ini. Kayak tumbuh. Bukan jumbo, apa sih, giant ya. Sebenarnya ini raised bednya tuh nggak kekontrol ya. Jadi nggak tau lah dia tumbuh apa gitu di sini tuh. Udah banyak banget, ada bayam Brazil lagi, tapi ini tuh masih kosong. Jadi nanti mau ditanemin macam-macam lagi. Cuman karena penempatan yang nggak pas, akhirnya banyak yang mati. Mungkin nanti setelah dipotong nih si bunga matahari, dia bakal ngasih matahari, bakal ngasih cahaya ke si raised bednya. Karena kalau sekarang tuh kayaknya masih ketutupan sama daun-daun mereka yang lebar. Tuh daunnya juga udah mulai rusak. Sebenarnya udah harus dipotong, nanti aja deh. Ini di sini udah muncul nih cabai keritingnya. Alhamdulillah ya. Berarti itu yang dulu kita tanam banyak itu, ya yang dari, ya pokoknya waktu itu mama saya masak, terus saya minta bijinya dan ditanam, akhirnya udah tumbuh. Nah yang di sini udah siap dipanen. Belum nih, sehari 2 harian lagi. Jadi ini juga jarang disiram sih. Dan mereka alhamdulillah tuh masih kuat ya. Padahal saya tuh jarang banget nyiram, ya Allah. Hujannya udah jarang di sini. Gak tau kalau di sana ya, tapi kalau di Bandung tuh udah nggak hujan. Kayaknya dari sebelum tahun baru juga udah nggak hujan. Ini basah-basah karena mungkin kemarin sore saya siram dan mereka menguap gitu. Jadi basahnya kayak embun-embun gini. Ini ada daun dewa, saya nanam lagi. Beli lagi dari internet. Terus ada lagi daun, bukan daun, apa sih, kumis kucing ya, sama keji beling. Ini keji beling bukan ya. Pokoknya saya tuh nanam 3 itu, terus sama cincau sama katuk. Nanti kalau misalnya saya masih inget saya kasih lihat ya. Nah ini kayaknya dari sampah yang waktu kita buang pertama itu. Jadi inget kan di sini tuh dulu ada sampah juga, terus kita kubur sama tanah dan dia tumbuh. Ini apa sih, mangga atau apa ya? Tuh. Ini ada biji-biji cesim yang belum kita panen. Beberapa emang udah ada yang jatuh sendiri, ya udahlah ya gitu. Udah males, soalnya kemarin salah teknik. Harusnya yang dipertahankan itu
bijinya itu pohonnya itu cuma satu aja yang kira-kira bakal bagus gitu, karena kalau bijinya semua, pohonnya semua dipertahankan, itu bijinya itu buat apa gitu kebanyakan. Bisa aja sih kita bagi-bagi gitu ya, tapi panen itu males. Kalau saya tuh nggak, orangnya nggak telaten, jadi malesan gitu. Ini juga harusnya udah dipanen, tapi saya lupa nggak bawa gunting tuh kan, jadi emang udah nggak niat aja gitu. Ini ada mami saya, jadi udah tumbuh lagi nih, udah tumbuh lagi, udah tumbuh, udah jadi buahnya. Waktu itu coba-coba nanam dan dia tumbuh. Aduh, fokusnya nggak dapet lagi. Pokoknya di situ tuh ada buahnya, kecil banget. Dan saya tuh nonton di YouTube, katanya si edamame ini banyak mengundang kutu-kutu putih atau apa gitu. Jadi iya sih, benar nih, di bawahnya ada kayak binatang gitu. Terus lihat sih, dimakanin sama sesuatu ya, mungkin belalang atau serangga lain. Dia makan daun edamame. Ya udah, nggak apa-apa lah. Padahal edamamenya cuma 2 kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa. Ini beramal bagi-bagi makanan ke binatang sekitar. Lagian juga yang ini doang yang dimakan, yang lain enggak kok. Ya kalau ini kan 2 yang ini sama itu bunga matahari. Nah kalau yang ini adalah pohon. Ya, ada yang tahu ini namanya apa? Ini kelor. Jadi kelornya udah banyak lagi, udah tinggi. Cuman banyak yang kuning dan saya belum panen-panen. Mungkin itu mau dipanen, dibikin teh, enak nggak sih? Atau bisa juga kita masukin ke salad ya. Jadi nanti saladnya pakai taburan daun dan apa tadi ya? Daun kelor. Suka ketukar terus sama katuk, sama-sama dari K dan sama-sama daunnya tuh kecil dan sama-sama kayaknya vitaminnya banyak gitu. Jadi selalu kelupaan. Kalau rice bed ini berantakan banget. Ini tuh belum seberapa. Ini yang lebih berantakan yang di sebelah sini. Udah nggak tahu ini ya, udah terlalu rimbun. Ada rumput liaran juga, dan gak kekontrol aja, rumput liaran itu banyak banget. Udah dicabut juga tumbuh lagi, tumbuh lagi. Terus di sini tuh emang gado-gado semuanya ada. Bahkan yang merambat pun saya tanam di sini. Udah nggak ngerti lagi motivasi saya tuh ngapain gitu. Tuh, ini aja bunga-bunga yang liar. Terus ada kembang kol yang, ini kembang kol ya. Ada kembang kol, ada ini yang merah, bayam merah. Wah, udah macam-macam dari sini. Terus ada ini juga tanaman misterius. Dia tuh nggak tahu timun, nggak tahu apa, tapi nggak ada terus buahnya. Kalau bunganya ada tapi buahnya nggak ada. Terus ada ini cesim deh kayaknya, sawi ya. Padahal saya tuh di tulisan bungkus bijinya itu dia tuh kale katanya, tapi yang tumbuh dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini udah bisa dipanen juga sebenarnya. Belum deh. Cuman udah ada yang merahnya agak hitam-hitaman, nanti kalau udah hitam banget baru bisa dipanen. Biasanya yang suka itu ada anak-anak yang suka di sini, jadi ya udah dikasihin aja, karena senang aja ngeliatin mereka metik-metik itu kan, bahagia banget. Dan ngeliatin makannya itu seger gitu kayaknya itu, jadi ya bolehlah kali-kali kita cobain ya, tapi lebih baik untuk anak-anak dulu karena mereka itu kan baru-baru pertama nyobain. Dan ini bakal jadi pengalaman yang unik sih, karena kita udah jarang banget kan nemu pohon-pohon kayak gini yang liar, itu susah, apalagi kalau hidup di perkotaan pasti udah ada hak miliknya. Ini alhamdulillah mataharinya bagus banget, hangat gitu, jadi kayaknya sambil berjemur gitu bikin video tuh. Susah loh sekarang cari kesempatan buat keluar rumah, keluar gedung gitu, keluar ruangan, karena biasanya orang kan udah kerja lagi, udah di kantor lagi, ya udah jadinya susah ketemu dunia luar kayak gini, kecuali kalau yang emang kerjanya di lapangan. Habis dari resbed yang ini, dari sini tadi terus ke sebelah sini, sekarang kita beralih ke sini dulu. Ini adalah pohon pisang Cavendish kita yang udah tinggi banget. Dulu kan waktu pindah ke sini masih pendek ya.
Terus di sini saya buang-buangin sampah kan waktu itu, dan dia udah mulai menyusut, banget 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 banget. Ini ada sampah yang baru tapi sisanya udah menyusut, dan dia cepet banget. Nggak tahu, kayaknya banyak binatang tanahnya nih yang hitam-hitaman itu, semut atau apa gitu. Dia tuh ini banget, cepet banget ngabisin makanannya, mengubah semuanya jadi coklatnya itu cepet banget. Jadi bagus banget ketika kita buang di sini, dan semoga sih pisangnya itu jadi bagus ya, karena pisang kan butuh banyak air. Nah ini kan nanti berubah jadi banyak cairannya ya, kalau kita kompos kan suka ada air lindinya. Nah ini langsung keserap kayaknya nanti sama si pohonnya. Alhamdulillah. Nggak tahu kapan ya. Oh ternyata ini jadi hotelnya ini, kodok katak. Mereka tidur di sini. Oke, dari sini kita pindah ke yang ini. Papayanya udah gede tapi masih pendek, udah berbuah aja udah banyak. Nah ini udah bisa kita cabutin juga. Di bawahnya masih sama kayak waktu itu, dan ada yang tumbuh juga ya ini. Ini sambung nyawa yang waktu itu kita tanam asal itu, dia udah tumbuhnya udah segini. Terus ada ini juga liar nih, kenikir di mana-mana banget nih kenikir. Terus ada ini suji, dan ini tanaman hias. Ini sama sih kayak di sini, karena waktu itu belinya barengan. Saya nanam supaya nambahin bunga-bungaan aja di sini biar ada warnanya, biar nggak hijau semua, kan bagus ya. Nah, jadi ditanamlah bunga-bunga merah kayak gini, bagus banget. Di sini juga sama, nanam segala macam. Ada stroberi juga malahan. Ini stroberi. Nah, ini tanaman liar, kayaknya kita cabut aja. Terus ada apa lagi? Ada kacang panjang apa buncis gitu di sini tuh, dan dia udah nempel ke pohon takokak. Jadi pohon takokaknya sengaja nggak ditebang semua dulu karena dia dijadiin rambatan supaya nanti metiknya gampang itu. Karena kalau misalnya si takokaknya kan sebenarnya bukan favorit ya. Jadi daripada kebuang sia-sia pohonnya, ya udah dijadiin rambatan aja. Ini belum pada berbuah sih, bahkan bunganya aja belum ada, jadi kita harus sabar menunggu. Terus ada apa lagi ya di sini? Ya sama lah ya, ada kucing-kucing, ada segala macam. Saya tanamin tapi nggak tahu, mereka belum kelihatan. Kalau kecil-kecil tuh si kumis kucing sama si kejibling tuh kayak mirip ya, karena saya nggak pernah merhatiin secara detail sih. Saya nanam-nanam aja waktu itu jadi lupa. Nah, jadi harus sambil metik-metikin ininya juga, rumput liarnya, karena kalau nanam langsung di tanah atau di bawah kayak gini tuh banyak banget rumput liarnya. Kalau kita nanamnya di atap itu tuh biasanya lebih terkontrol sih. Soalnya mungkin biji-biji yang berterbangannya nggak terlalu ke bawah ke atas ya. Kalau misalnya sama-sama di tanah kan, dari tempat lain gampang banget buat pergi ke suatu tempatnya nih, si biji-biji rumput atau segala macamnya itu. Dari raised bed yang ini kita pindah ke sini. Ini ada jenggelan yang udah dipanen juga. Ternyata kalau udah dipanen dia tumbuhnya lebih subur ya, lebih banyak. Jadi saya waktu itu telat, berarti manennya kalau mau sih sering banget jadi kayak gini. Dan itu juga udah kering sih, cuman belum dibikin. Jenggelan ini enak banget, tapi saya masih gagal ya. Sebenarnya udah ada jeli-jelinya tuh, udah kerasa bentuknya juga, tapi bentuknya itu masih terlalu encer, belum kotak-kotak gitu, belum bisa dikotak-kotakin. Jadi nanti harus cari cara gimana supaya si cincaunya tuh sama kayak cincau hitam yang kita makan di luaran sana, kayak gitu. Alhamdulillah. Terus di sini ditanamin di situ kan di belakang itu ada pot jeruk, nggak tahu jeruk apa, ini udah gede-gede. Ya gede lah ya segini, karena dia tuh kalau nggak salah nggak berbuah-buah, jadi saya juga agak bosen nungguinnya. Tapi nggak apa-apa, senang juga nih. Sekarang udah pada mulai subur, daun-daun barunya juga di pohon jeruk yang lain juga udah pada tumbuh. Mereka udah mau hidup lagi, itu senang banget ngeliatnya. Ini ditanamnya ada yang di, ini sebenarnya karung, cuman nggak tahu, kayaknya akarnya udah pada masuk juga ke tanah, bagus lah. Karungnya juga nggak keisi full karena ini karung-karung yang zaman bahula gitu ya, jadi soek-soek tuh, sobek-sobek. Ya udahlah, biar dianya bersatu aja sama si tanah. Ini kayak raised bed juga, cuman raised bednya nggak teratur.
Semoga si akarnya masuk ke tanah, jadi dia udah bersatu sama tanahnya, supaya lebih ini aja penyerapan nutrisinya semoga lebih banyak. Kan bagus kalau kayak gitu. Tuh ini juga udah ada calon apa nih, calon jeruk. Kalau ada yang masih inget tentang singkong variegata, ini masih ada, dan saya tuh sengaja ya patahin dia karena memperbanyak. Terus nggak tahu saya udah tanemin di mana, lupa. Ada sih itu tuh di situ, di mana ya, di situ tuh kelihatan nggak ya? Nah pokoknya di situ saya udah nanam, pendek banget, nggak tahu tumbuh atau enggak. Tapi kalau nggak tumbuh nggak apa-apa, nanti yang penting di sini dia bakal tumbuh cabang baru. Nah ini udah kelihatan kan banyak daun-daun baru. Aduh, nggak fokus lagi ya. Nah pokoknya di situ tuh udah ada daun-daun baru. Sebenarnya itu tuh lebih ke cabang baru, karena dia udah nggak bisa tumbuh ke atas karena dia tumbuhnya ke samping. Nanti bakal ada 2 atau berapa, kita lihat aja nanti ya. Nah ini di sini pokoknya si singkong variegatanya. Nah, ini yang belum dipanen, janggelannya. Terus di sini juga ada kunyit yang udah ditambahin tanahnya. Jadi waktu itu tuh tanahnya kan di bawah, terus masih ditambahin lagi. Semoga nanti tumbuhnya makin banyak, dan jahe juga sama kayak gitu. Ini mereka belum pada terlalu memperbaiki dirinya ya, masih kayak gini. Atau mungkin harus dipotong dulu biar nanti tumbuh daun-daun baru. Nanti ya kalau saya bawa gunting, saya potong dulu deh, cobain. Kalau di pohon ini tuh dulu tempat nanam itu loh. Lokasinya ya, bukan potnya kalau nggak salah. Itu ada kenikir putih di sini waktu itu. Nah, terus akhirnya jadi pot telang kan, karena sepi ya udah kita tanemin cincau. Jadi waktu itu beli cincau online juga. Ini daunnya baru 3 aja dari waktu itu, 4 nih kayaknya, sama yang ini, cuman belum berkembang. Gak tahu ya, tapi kayaknya kalau sekalinya dia udah mau tumbuh, dia bakal mudah banget tumbuhnya, karena kalau cincau hijau itu kan biasanya emang cepet banget tumbuhnya kan ya. Nah ini kucai belum dipanen juga, udah kuning-kuning. Ini baru pertama kali nanam kucai sampai kuning-kuning akibat belum dipanen. Kasihan banget ya. Oh iya, di sebelahnya ada ini juga, ada cabai rawit, tapi karena dia tumbuhnya di sini jadi nggak bagus dan kayaknya harus digunting. Terus saya coba patahin ya, supaya dia tumbuh daun-daun baru. Tancepin lagi ya, iseng-iseng. Nah di sini tuh yang waktu itu kita tanamin kan udah pada nggak ada tanamannya, dan ya mau diganti tanaman-tanaman baru. Dan ini ada kelor juga, katuk, beli online juga, dia masih kecil tapi udah ada daun-daun barunya sih, alhamdulillah. Gak kelihatannya di kamera, nggak apa-apa, tapi ini batangnya rapuh banget, maksudnya itu kecil banget, jadi kayaknya butuh waktu yang lama supaya dia tuh jadi kokoh. Pada kecil-kecil, imut-imut gitu. Nah kalau ini cincau jelly, saya juga mau tahu nih, apakah cincau jelly yang segini udah bisa dipakai buat bikin cincau atau belum ya, karena ini daunnya kecil-kecil dan kayaknya tuh belum terlalu banyak. Tapi kita bisa coba sih kayaknya, nanti saya cobain deh. Kayaknya bisa nih di blender aja tuh, soalnya kalau digosok-gosok pakai tangan daunnya kekecilan. Nah di rak ini tuh udah ada semayan kale-kale yang udah dipindahin ke pot atau polybag yang kecil, jadi udah pada gede-gede sih lumayan. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya kita mindahin dari semayan ke pot tuh pasti ada yang berhasil, ada yang mati, termasuk ini juga dia jadinya kering. Tapi alhamdulillah yang lain masih bisa hidup. Di sini juga di bawah-bawahnya juga ada. Yang ini udah nggak ada. Udah biasa kan kalau misalnya kita nanam gitu, ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang ini gede, enggak deh. Hampir jatuh. Jadi yang itu ya, ada juga. Nah ini ayam, dia baru bertelur, baru ada 6 telurnya. Kemarin 3 tuh rekor. Jadi dia tuh udah bertelur sekitar 5 harian ini, atau seminggu ini lah ya. Dan telurnya tuh baru 6.
tapi kemarin sehari 3, berarti kayaknya ada 3 ayam yang udah bertelur nih dari 6. Dia sekarang hidupnya agak bebas karena dulu kan disekat-sekat, nah sekarang sekatnya udah dibuka, jadi dia hidupnya bisa kesana kesini. Jadi dia bisa ngambil makan yang manapun. Kalau dulu kan dia cuma bisa ngambil makan yang di tempatnya aja, sekarang dia bisa milih-milih makanan. Tenang-tenang, kalau ada yang bilang semaian kalengnya kurang banyak, di atas juga masih ada. Jadi ada beberapa pot lagi di atas, dan ini juga saya nanam kentang baru banget dan akarnya udah keluar, jadi seneng banget. Ini kayaknya bakal berhasil ya, insya Allah. Nah, ini seneng banget karena saya dulu pernah nanam kentang yang gak ada matanya, ternyata dia malah jadi busuk sama tanah. Nah, sekarang dia udah tumbuh, alhamdulillah. Jadi kita tinggal nunggu aja daunnya muncul. Nanti kalau daunnya udah muncul sekitar 30 sentian atau ya segitulah ya, nanti saya bakal beli polybag atau pot yang gede, terus kita tanam. Jadi yang ini bakal ditaruh di paling bawah, nanti kita tamamin tanahnya, karena kalau misalnya kita mengubur batangnya, tenang aja dia bakal tumbuh, asal jangan semuanya dikubur ya, sisain aja berapa belas senti gitu bagian pucuknya. Nah, nanti dia bakal tumbuh akar dari situ, dari akar-akar itu kan tumbuh lagi kentang, jadi makin banyak ditumpuk tanahnya ya. Jadi segini dulu, nanti tambahin lagi tanahnya, tambahin lagi. Jadi katanya semakin banyak kentang ya, kita buktiin aja. Kok ada telur sih? Tadi kan belum. Ambilnya susah yang di sini. Wow, 2. Ada 2. Masih hangat banget. Aduh, susah ngambilnya. Nih, alhamdulillah saya dapat 2, seneng banget, berarti udah 8. Alhamdulillah. Nah, ini kondisinya udah biasa aja ya, kayak waktu itu lagi ada selada, ada oregano. Ya sama lah ya kayak waktu itu. Di sini juga banyak berubah juga. Dan oreganonya jarang dipanen, nanti kita coba panen aja, kita coba keringin, tapi jangan di blender, ditumbuk aja biar ada teksturnya. Kalau di sini di planter bag, wall planter bag, saya tuh lagi uji coba nanam ini ya, kentang hitam. Tapi saya nggak tahu dia bakal berhasil atau enggak, kita coba aja. Nah, kebetulan di sini tuh dia tuh jadi banyak ditumbuhin sama ginseng Jawa, karena bunga-bunganya itu biji-bijinya banyak yang jatuh, jadi tumbuhnya itu banyak banget. Ini makanan kesukaannya ayam. Saya udah pernah beberapa kali kasih lihat ketika ayam dikasih makan ginseng Jawa, mereka seneng banget. Bukan, mereka tuh rebutan. Tapi mereka tuh ya harus dipegangin kayak gini. Kalau misalnya kita diemin ininya di sini, mereka tuh nggak akan makan, atau malah ditaruh dulu ke bawah dan akhirnya jatuh ke buang. Jadi harus dipegangin si daunnya itu. Oke, kita ambil lagi ya. Ini jadi makanan ringannya si ayam. Nah, ini di sini tetap ya ada anggur, ada tin segala macam, mereka ada di sini, dan tinnya keserang sama kutu putih, jadi buahnya makin lambat dewasanya, dan si daun-daunnya juga dirontok-rontokin aja sama saya supaya mereka nggak sembunyi di situ. Nah, ini saya mau kasih lihat, kalau misalnya ayam tuh dikasih daun ubi, mereka tuh kurang semangat makannya. Kita lihat ya. Mereka tuh kalau dulu dia tuh suka ngambilin ini gigit, terus dia tuh nggak makan, dijatuhin lagi. Tuh kan, tuh dia nggak tertarik sama daun ubi, dia nggak tertarik. Dia sukanya ginseng Jawa, kalau nggak bayam Brazil. Apa karena ginseng Jawa itu rasanya ada kayak tanah-tanahnya ya, jadi mereka suka. Tuh kalau ginseng Jawa tuh langsung dimakan, langsung ditelan.